Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba menjelaskan hari ini tentang aksiologi, ya. Oke, dalam mata kuliah filsafat ilmu ini, ya. Oke, tar dulu ini, biar nggak ngalangin tuh. Cabang filsafat ilmu itu ada 3 biasanya secara yang kita sering dengar, ya. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Untuk ontologi kalau nggak salah ya sudah dibahas, ya. Ini kita akan membahas aksiologi untuk hari ini. Oke, represi cabang ilmu filsafat ilmu merupakan serapan dari bahasa Arab atau ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Berikut karakteristik cabang ilmu filsafat itu, ya, yang tadi yang sudah disampaikan juga di awal. Ontologi itu lebih ke dunia empirik, pembahasannya sebagaimana adanya. Kemudian epistemologi itu tentang probabilistik, universal, konseptual, objektif, logis, analitis, sistematis, empiris, ya. Kemudian aksiologi yang akan kita bahas ini mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, mengendalikan. Itu paling tidak gambaran umumnya, ya, aksiologi yang kita bahas. Kita langsung saja. Konsep aksiologi, nilai kegunaan ilmu dapat digunakan. Tadi dulu ini, sebentar, udah masuk. Nilai kegunaan ilmu dapat digunakan untuk kebaikan, sekaligus juga untuk kejahatan. Jadi kegunaan ilmu itu bisa juga untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Ya, teman-teman semuanya tahu lah, ilmu itu ya nggak ada ilmu hitam, ilmu putih gitu loh sebenarnya. Tergantung penggunaannya aja gitu loh. Digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan, kan gitu. Kalau melihat dari si penjelasan ini, ya. Agama memegang peran penting sebagai landasan etis untuk perkembangan dan penggunaan ilmu dalam kehidupan manusia. Nah, agama lah yang menuntun kita. Makanya Mukti Ali menyampaikan ada 3 hal. Dengan ilmu hidup ini mudah, dengan seni hidup ini indah, dengan agama hidup ini terarah, itu, ya. Jadi ketika kita menggunakan agama, maka ilmu tadi itu yang memang ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan gunakan untuk apa gitu loh. Bisa kebaikan, bisa kejahatan juga dengan ilmu tersebut gitu, ya. Oke, makanya perlulah itu agama untuk menuntun kita agar benar gitu, ya. Istilah aksiologi, akios itu sesuai atau wajar, logos itu ilmu, ya. Baru berkembang di abad 19. Aksiologi dipahami dengan teori nilai dalam hal ini terkait dengan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Kemudian teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Itulah beberapa istilah aksiologi, ya, yang berkembang. Ke sini terus kok ini enggak, slide-nya enggak pindah ini. Sebentar. Oke. Akhirnya pindah juga. Menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian, yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Social political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Kok ke sini? Lanjut aja. Pertanyaan pokok dalam aksiologi biasanya ini yang sering muncul, nih 3 hal. Pertanyaan pokok ini. Apakah nilai bersifat subjektif atau objektif? Bersifat personal atau impersonal? Apakah nilai bersifat perubahan atau tetap? Apakah ada hierarki urutan-urutan nilai? Ini biasanya yang muncul, ya. Pertanyaan-pertanyaan pokok dari dalam aksiologi. Fakta selalu mendahului nilai. Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, namun dapat diketahui melalui pengalaman.
dan dapat dipahami. Nilai berkaitan dengan subjek. Jika ada subjek, tidak ada subjek, maka tidak ada nilai. Ya, jadi kaitannya dengan subjek nilai itu ya. Saya lanjut. Wah, ini kok susah, agak susah ini. Nilai sebagai objek suatu kepentingan, yaitu setiap individu punya kepentingan terhadap sesuatu yang mempunyai nilai. Ya, nilai dipandang sebagai hal yang pragmatis karena terjadi di sebagai akibat dari suatu hal. Nilai sebagai esensi tidak selalu dapat ditangkap melalui indrawi seperti memahami warna gitu ya. Tidak selalu ditangkap melalui indrawi gitu ya. Aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana letak tanggung jawab ilmuwan ada dua pandangan. Tanggung jawab personal, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab personal sebagai ilmuwan, netralitas ilmu secara total. Tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk menggunakannya. Yang penting kita menemukan sebagai ilmuwan, ya kita harus menemukan pengetahuan itu ya, terserah orang mau menggunakan atau tidaknya gitu ya. Netralitas ilmu secara pragmatis berdasarkan perkembangan ilmu dan masyarakat. Ilmu harus ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat, mengubah hakikat manusia, memperhatikan lingkungan, dan tanpa diskriminasi. Itulah tanggung jawab sosial dari seorang ilmuwan ketika bicara tentang keilmuannya ya. Nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan salah benar, baik buruk. Ya. Manusia sendiri yang akan menjadi penentu terkait dengan hati nuraninya. Ya, nilai moralnya itu mau dikemanakan gitu ya. Apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan dan sebagainya, itu yang tidak bisa ditawar ya. Dalam moral itu bersifat formal, menjadi aspek etika dari ilmu nilai moral luhur. Inilah tanggung jawab ilmuwan kaitannya dengan nilai moral ya. Bagaimana seorang sikap seorang ilmuwan? Ada dua hal. Perlu hati-hati dengan rasionalisasi, berpikir dengan teratur dan teliti. Itu paling tidak tanggung jawab kita sebagai ilmuwan. Itu mungkin beberapa hal singkat tentang penjelasan aksiologi. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti bisa diulang-ulang. Coba lihat tayangan ini agar teman-teman bisa memahami dengan penuh secara sama. Kemudian untuk sebagai pembanding silahkan buka referensi yang lain atau materi yang sudah disampaikan, beberapa materi yang sudah disampaikan, karena di mata kuliah ini kan apa yang saya sampaikan ini tentang aksiologi, epistemologi, ontologi, atau tentang hal-hal yang lain yang berkaitan dengan materi kuliah sudah saya sampaikan secara utuh semua, pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di filenya itu, sehingga teman-teman tinggal menggali lagi, karena di file yang saya sampaikan itu juga ada beberapa pembanding, bukan hanya materi yang saya berikan ini, menjelaskan tentang aksiologi dari sisi orang lain gitu ya, dari sisi pandangan-pandangan orang lain yang disampaikan. Jadi sudah bisa ditangkap oleh teman-teman, silahkan nanti dipelajari. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.